Merangin ini saya anggap seperti rumah saya yang kedua. Ya, sampai Madura di sinilah. Karena semuanya ada di sini gitu, dan unik di sini juga. Dan saya kalau mau dibilang senang, ya senang lah di sini. Nah, semua pekerjaan ataupun jabatan di sini kan semua tergantung dari pimpinan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ICTV yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Amka Al-Islami, tentunya di program Toko Inspiratif. Di episode kali ini kita akan mengupas perjalanan karir dari seorang Bapak Polres Semarang, yaitu Bapak AKBP Irwan Andi Purnawon, yang luar biasa. Nantinya kita akan bertanya di mana dia memulai karir beliau. Untuk itu kita sapa dulu Bapak Kapolres Semarang, yaitu Bapak AKBP Irwan Andi Purnawon. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ini saya mengucapkan terima kasih sudah bisa berkesempatan untuk bisa menemui Bapak wawancara. Saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya gimana kabarnya perjalanan aktivitas hari ini? Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita dapat menjalankan aktivitas di mana di situasi pandemi, dan alhamdulillah juga untuk Kabupaten Merangin sendiri hari ini sudah masuk di PPKM level 1, dan alhamdulillah juga untuk tingkat COVID untuk di wilayah Kabupaten Merangin ini saat ini masih nol. Masih nol ya. Sebelum kita mau menanya lebih dalam tentang perjalanan karir nanti, boleh Pak Kapolres memperkenalkan diri profil singkat supaya pemirsa ICTV tahu siapa sih sosok Bapak Kapolres yang luar biasa. Selamat. Iya. Baik pemirsa ICTV, saya Adjun Komisaris Besar Polisi Irwan Andi Purnawon SIK. Saya juga lahir di Bangkalan, Madura, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Ya, tanggal 1 April 1980. Ya, saya lahir di Kota Bangkalan dan menjalani pendidikan dari SD, SMP, SMA, semuanya di Bangkalan, di kota kelahiran saya. Setelah saya perjalanan karir itu juga setelah mendapatkan ataupun mengikuti tes, alhamdulillah ya bisa menjalankan pendidikan di Akademi Kepolisian tahun 98 dan lulus di tahun 2001. Alhamdulillah untuk penugasan saya juga melaksanakan penugasan di 3 Polda untuk saat ini, yaitu pertama di Polda Lampung selama kurang lebih 6-7 tahun, kemudian di Polda Sutra kurang lebih 10 tahun, dan terakhir di Polda Jambi kurang lebih hampir 3 tahun, termasuk sampai saat ini menjadi Kapolres di Kabupaten Merangin. Untuk keluarga, istri 1, anak 3, ya, dan sekarang juga semua masih posisi di Merangin semua. Ya. Ini kalau boleh kita tahu berarti perjalanan kalian sangat luar biasa dari pekerjaan yang menjadi kita mau nanya sama pernah nggak terlintas bisa dapat tugas di Merangin ini? Ya. Sebagai anggota Polri, ya dari awal kita juga sudah memang memiliki kontrak untuk siap ditempatkan di mana saja. Ya, nah di situ kami pun dari ya kalau berangan-angan untuk membayangkan bahwa mau dapat Merangin atau di mana saja, ya itu tidak kebayangin. Nah, cuman kita juga siap apabila memang perintah dari pimpinan dan juga melaksanakan tugas dimanapun kita harus siap, dan kapanpun kita jabatan itu pun juga diambil, gitu, kita juga siap semuanya. Siap ya? Iya. Jadi memang nggak pernah terlintas ya mana pun. Kalau iya, selama masih di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, kami pun siap untuk melaksanakan tugas seperti itu. Iya. Kalau kita bicara keinginan Bapak ini dari kecil dijadikan memang menjadi anggota. Iya. Jadi kalau cita-cita dari kecil awalnya saya tidak terlalu muluk-muluk, gitu, karena kita tidak pernah berpikir seperti itu. Namanya kehidupan di kampung, ya, kebetulan saya di Madura itu juga, ya, kehidupannya hanya kehidupan ya orang bisa menjadi pegawai negeri, mungkin syukur alhamdulillah seperti itu juga. Namun dulu saya mengilhami sebuah sosok tokoh, yaitu Bapak Profesional Bibi, di mana beliau ulat bisa menciptakan pesawat atau bisa menciptakan kapal. Itu yang menjadi inspirasi saya. Nah, keinginan saya dulu malah keinginan menjadi ya seperti beliau lah, di bidang teknik lah. Nah, ya namun
berjalan dengan kegiatan. Juga saya melihat di mana sosok dulu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI itu juga banyak Taruna AKABRI yang kita sering melaksanakan, memberikan motivasi untuk anak-anak sekolah ataupun yang mau lulus untuk mengikuti pendidikan di AKABRI tersebut. Nah dari situ ya saya pikir wah mungkin bisa lah kalau kita juga mengabdikan seperti ini juga, tidak ada salahnya juga. Nah di situ pun juga saya tidak pernah berpikir ada atau tentang kepangkatan atau tentang kepolisian itu seperti apa. Nah, saya tidak terlalu berpikir mau dapat apa. Intinya waktu itu AKABRI adalah 4 angkatan, angkatan darat, laut, udara, sama kepolisian. Nah baru dalam perjalanan tesnya ya alhamdulillah waktu itu juga kita diminta pilihan. Ya, di situ saya sholat istiqoroh dulu lah, mana yang terbaik. Nah, akhirnya di situ ditulis nomor 1 adalah saya masuk di kepolisian. Nah alhamdulillah tahun 98 lulus SMA juga, langsung saya lulus masuk di AKABRI dan di Akademi Kepolisian. Berarti lulus tahun 98 kan? Lulus 98, masuk di 98 dulu juga. Angkatan pertama terbang di kampung kan? Ya. Kalau boleh kita tarik dari pekerjaan orang tua Bapak kemarin itu ya, kalau orang tua saya ada seorang pegawai negeri sipil biasa ya di pemerintahan daerah sana, di Kabupaten Bangkalan juga. Ya kalau ya kita tidak pernah memiliki jalur baik jalur militer ataupun kepolisian. Jadi sebenarnya ya jadi saya sebenarnya tidak tahu tentang pangkatan awalnya, saya tidak mengerti. Namun setelah saya masuk di Akademi Kepolisian, baru saya tahu apa sih kepangkatan, apa itu jabatan yang ada di kepolisian. Ya tahunya dulu mungkin ya hanya tahunya Kapolsek, Kapolres saja. Mungkin kalau di di tingkat kepolisian di daerah itu seperti itu aja kan. Itu aja yang berbeda. Iya. Kapolsek sama Kapolres ya. Tapi banyak tingkatan kalau sistemnya Pak. Ini udah berapa tahun juga di mana? Kalau saya diperangi kurang lebih hampir 1 tahun 2 bulan lah. 1 tahun 2 bulan. Sejauh ini dalam perjalanan bertugas di Kabupaten Merangin, apa sih yang Bapak harus rasakan di Merangin ini? Apa ada perbedaan di tempat tugas sebelumnya? Kalau perbedaan semua di masing-masing daerah pasti akan terjadi perbedaan. Misalnya adat istiadat ataupun baik perlakuannya, sukunya, bahasanya, semua akan jadi perbedaan ya. Namun sifat di Kabupaten untuk masyarakat di Kabupaten Merangin sebenarnya secara umum sifat kekeluargaannya yang sangat kental. Jadi jauh lebih nyaman. Di sini kita juga bisa berkomunikasi dengan sistem secara kekeluargaan dengan masyarakat, di mana polisi saat ini ya Polri khususnya diupayakan adalah untuk menciptakan polisi yang humanis. Ya, nah sesuai dengan juga slogan Bapak Kapolri itu presisi, yaitu produktif, kemudian akuntabilitas, berkeadilan, ya kan? Ya, kita juga memiliki bagaimana kita menjadi polisi yang bisa dekat dengan masyarakat, dan sehingga masyarakat pun bisa merasa nyaman dengan kepolisian tanpa merasa takut seperti sebelumnya seperti itu. Ini luar biasa pemirsa. Sosok Bapak kemarin ini saya lihat di sosial media juga gencar itu Pak, boleh diceritakan itu program maju itu seperti apa? Ya, jadi gini, secara umum dulu ya. Secara umum saya semenjak menjabat sebagai Kapolres Merangin kurang lebih 1 tahun 2 bulan yang lalu. Ya di bulan Agustus saya sudah memiliki konsep ya kan untuk bagaimana memimpin kepolisian khususnya di Polres Merangin ini juga. Yang pertama konsep yang saya sampaikan, yang saya tuangkan adalah di sini konsep yaitu polisi Melangun. Polisi Melangun itu adalah bukan polisi Melangun itu hanya sekedar di polisi Melangun seperti Melangunnya Sumber Adam kan. Nah, itu kita ambil memang kearifan lokal, mengambil daripada istilah Melangun yaitu memang istilah pindah. Kalau katanya orang katanya Sumber Adam adalah pindah. Jadi meninggalkan tempat yang disediakan dia untuk menuju yang lebih baik lagi. Namun dengan ini juga adalah kita menentukan bagaimana kepolisian juga di sini sebenarnya Melangun yang disampaikan adalah polisi Melangun ada singkatannya. Melangun sendiri yaitu adalah menyatukan langkah untuk membangun negeri. Menyatukan langkah. Nah, jadi menyatukan langkah untuk membangun negeri. Nah, di mana sinergisitas dengan seluruh
pihak atau stakeholder terkait dalam rangka menjaga negeri khususnya di Kabupaten Merangin ini juga untuk menjadi lebih baik. Nah, di mana dalam konsep polisi Merangin ini juga kami pun juga mengambil moto yaitu hadir berbuat bermanfaat. Hadir yaitu adalah kehadiran seorang polisi ataupun petugas polisi adalah kehadiran pemerintah ada di mana-mana di masyarakat yang selalu membutuhkan. Nah, kemudian berbuat adalah melaksanakan tugasnya. Setiap anggota Polri yang hadir di masyarakat adalah melaksanakan tugasnya untuk bagaimana dia melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya secara profesionalisme untuk membantu masyarakat. Nah, kemudian bermanfaat artinya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan di masyarakat bukan hanya sebagai simbol saja, namun dapat dirasakan, ya kan, hasilnya, outputnya daripada kegiatan yang dilakukan oleh petugas Polri itu di lapangan. Nah, makanya di sini ya saya sampaikan salah satunya misalkan seorang anggota Polri misalkan dia berdiri mengatur lalu lintas di lapangan, dia tidak hanya bergantung daripada menjaga di lalu lintasnya saja. Kalau memang itu kondisinya kendaraan kosong, dia bisa bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Dia bisa berbincang-bincang, mencari informasi, membantu masyarakat sekitar itu juga. Nah, dari konsep ini juga kami membagi konsep-konsep ini juga untuk bagaimana kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ya kan, menyatukan langkah semuanya yaitu bersinergi, ya, disampaikan seperti itu, bersinergi dengan stakeholder terkait. Salah satunya kita ketahui di Kabupaten Merangin banyaknya kasus-kasus pertambangan emas tanpa izin. Kami pun juga bagaimana berupaya jangan sampai nantinya ini akan berdampak panjang. Nah, di samping penegakan hukum yang kami laksanakan, dan mungkin masyarakat juga sudah tahu di Kabupaten Merangin berapa kali kita juga melakukan penindakan. Namun tidak hanya bergantung dari situ saja, gitu kan. Nah, terus kami pun berupaya untuk merubah mindsetnya masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal tindak pidana ataupun salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin. Nah, kegiatan-kegiatan itu kami melakukan memulihkan perekonomian secara kreatif, ya salah satunya dia melaksanakan budidaya lebah madu. Nah, budidaya lebah madu ini dikerjakan oleh mantan-mantan pelaku pemain peti di sekitar wilayah itu juga. Nah, jadi nanti ada pelaku-pelaku ini juga yang membantu kami, ya kan. Nah, nanti dibantu juga kami bekerja sama bukan hanya sendirian, karena polisi nggak ahli ya, nggak ahli dari urusan lebah. Nah, kami kan nanti di bidang kamtimas saja. Nah, kami kerjasama dengan KPHP Kabupaten Merangin, ya kan, biasanya yang perwakilan dari kehutanan yang ada di Kabupaten Merangin. Alhamdulillah untuk penyuluh memberikan penyuluhan setiap minggunya. Ya, kemarin juga kita lihat cek di Margo Kabir bisa panen sampai 25 kg. 25 kg kan. Ya kurang sekali panen. Yaitu dari nanti dibagi 10 orang kan ini juga. Ya, kelompoknya 10 lah gitu. Dari hasil itu juga yang inilah sebenarnya intinya kita merubah mindset bahwa tidak hanya pekerjaan yang merusak lingkungan, tapi kita harus menjaga pekerjaan yang bisa menjaga lingkungan ini juga. Salah satunya dengan budidaya lebah madu ini juga. Seperti itu. Yang kita upayakan untuk kegiatan ini juga. Nah, ada juga budaya ikan dan lain-lain, masih banyak program yang telah dicetuskan. Salah satu untuk preventif untuk mencegah tindak pidana seperti kita ketahui di Merangin masih seperti ini. Luar biasa sekali program dari Bapak AKBP Irwandi Kapolres Merangin yang salah satu untuk upaya mencegah terjadinya peti itu dengan budidaya madu ya. Itu saya juga melihat di sosial media memantau gerak-gerik Pak Kapolres ini, jiwa sosialnya juga tinggi. Kalau ada berita tentang seperti kemarin saya lihat di berita itu Bapak langsung turun menemui ada siswa yang nggak sekolah, putus sekolah, itu langsung sigap dengan apapun permasalahan yang sifatnya sosial, Bapak Kapolresnya langsung sigap. Itu gimana sih Pak? Boleh diceritain sedikit Pak? Ya, ini sebenarnya satu program kami juga, yaitu di Polres Merangin. Jadi itu tidak hanya
kita saya sebagai Kapolres juga, namun seluruh personel pun juga melaksanakan seperti itu. Ya apapun yang memang terjadi di lingkungannya sebelum menjadi viral atau viral, kita laksanakan turun ke lapangan mengecek apabila memang ada masyarakat yang sangat membutuhkan. Ya kita akan membantu sesuai dengan kemampuan kita, karena kita juga makhluk sosial juga, dan di mana juga kepolisian juga harus hadir, ya kan, sebagai wujud kehadiran daripada pemerintah. Di mana kami juga kegiatan ini adalah program kami juga, salah satunya adalah program SEMA. Program SEMA mungkin ingat orang di sini ikan favorit di Batam Merangin ikan SEMA. Nah, gara-gara itu kan, nah kami juga memiliki SEMA itu sebagai bentuk kegiatan kita, yaitu SEMA itu ada kepanjangan sentuh masyarakat humanis. Dengan sentuh masyarakat dengan humanis, ya kan? Sentuh masyarakat dengan humanis, kegiatan ini banyak kita laksanakan. Ya termasuk bagaimana kegiatan sosial ini juga setiap harinya kita bisa dengan kegiatan bakti sosial, kemudian kita melihat apa masyarakat yang membutuhkan dengan hal seperti itu, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi semua apa yang bisa kita kerjakan karena masyarakat adalah bagian dari kita semuanya. Ya kan? Kalau kita biarkan mereka membutuhkan, saatnya mereka membutuhkan, ya masa depan mereka, ya dan masa depan di Merangin ini juga, ya akan hancur juga kalau kita tidak segera turun. Karena itulah turunnya pemerintah harus segera turun. Maka kami sebagai bagian daripada pemerintah, bagaimana membantu masyarakat kita. Walaupun ya tidak 100% kita bisa membantu. Namun seperti kemarin salah satu anak sekolah itu juga, kami sudah koordinasi dengan Dinas, ya bagaimana bisa nggak dibantukan untuk dia masuk sekolah? Bisa, ya kan, dan itu semua itu bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi kami dengan kegiatan SEMA itu juga digabungkan dengan polisi Melangon, ya intinya kita menyatukan kolaborasi dengan stakeholder terkait, bukan hanya sendirian aja. Semua stakeholder kita gandeng untuk bersama-sama untuk menjaga demi kemajuan di Kabupaten Merangin ini juga. Seperti itu. Luar biasa sekali konsep dan jiwa dari Pak Kapolres ini. Ini kita juga mau membahas di Merangin ini, menurut Pak Kapolres selaku orang tertinggi di jajaran Polres Merangin, problem di Merangin ini apa sih yang paling besar, paling berat mungkin menurut Pak Kapolres ini? Ya, secara umum adalah semua merata yang di wilayah barat untuk kejadian-kejadian ataupun tingkatnya kegiatan masyarakat secara umum sudah hampir sama semuanya. Ya. Namun mungkin untuk di Merangin sendiri yang menjadi tren adalah masalah peti, yang menjadi trennya ujung-ujungnya masalah peti lagi. Nah, namun kita juga sudah berupaya, kami pun juga sudah melakukan proses penegakan hukum, kami pun melaksanakan sosialisasi, kami mengadakan FGD atau yang lain-lain. Namun problematika ini belum selesai. Nah, makanya kami juga sekarang sudah menggandeng daripada pemerintah daerah bagaimana untuk mencarikan satu solusi. Bagaimana untuk masyarakat ini merubah mindsetnya untuk tidak bergantung dengan peti ini juga, seperti itu. Nah, kalau yang lain secara umum bersama, termasuk ya mungkin yang ini lagi narkoba kan. Narkoba mungkin ya nggak bisa kita pungkiri. Memang rata-rata kemudian masih kecil-kecil juga, karena memang kita hanya perlintasan saja ya. Karena ini jalur lintas Sumatera, nah, tidak untuk kemungkinan orang dari wilayah lain, baik dari Jawa maupun dari ujung Sumatera sana pun melaksanakan kegiatan bisa melaksanakan aktivitas di sini juga seperti itu. Jadi yang paling besar itu merupakan Pak itu nanti ya. Iya. Kalau ya. Kalau ini kita dibangun lainnya maupun sebelum kita tutup nanti, ini kesan-kesan yang Bapak buat dapat Merangin. Ya, kesan-kesan saya di Merangin ini ya saya nyaman aja sebagai polisi di sini, karena setiap ada beberapa permasalahan masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Jadi di sini setiap ada permasalahan yang lain, masyarakat Kabupaten Merangin secara umum masih patuh secara hukum, dan kita jalankan dengan kegiatan kemasyarakatan itu secara kekeluargaan. Makanya dari sini pun juga kita mudah berkomunikasi dengan masyarakat Kabupaten Merangin, dan Merangin ini juga memang spesifikasinya wilayahnya sangat luas gitu ya. Nah, wilayah paling luas di Provinsi Jambi. Nah, itu memang
kalau kita jalan dari ujung ke ujung, istilahnya hampir sama kita berangkat ke Jambi. Tapi dari sini itu tantangan bagi kami juga. Setiap ada permasalahan, bagaimana kami bisa mengatur dengan wilayah yang sangat luas dengan masyarakat yang cukup heterogen karena berbagai suku juga ada di Kabupaten Merangin ini juga, dan medan yang sangat menantang semuanya, kan macam-macam. Nah disitulah makanya Merangin ini saya anggap seperti rumah saya kedua. Sampai Madura di sinilah, karena semuanya ada di sini gitu, dan unik di sini juga. Dan saya kalau mau dibilang senang, ya senang di sini. Tapi semua pekerjaan ataupun jabatan di sini kan semua tergantung dari para pimpinan. Ya seperti itu. Berarti 24 kecamatan sudah diinjak kaki. Kalau insya Allah sudah semua kecamatan sudah kita lakukan semua. Tempat wisata sudah ada? Ya sudah banyak lah, beberapa tempat wisata yang sudah sudah dirundui kan. Jadi di Merangin ini enak lah ya. Luar biasa, dan Bapak Ores menganggap ini kampung kedua setelah kampung liar di sana. Ini terakhir Pak Ores, kita juga mau mengenai tadi mengenai perjalanan karir tadi untuk mengupas masyarakat. Ini kalau boleh kita ketahui kunci sukses ala Pak Kopras itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya apapun juga yang harus kita akui dalam hal seperti ini untuk melaksanakan tugas ataupun dalam karir kita adalah kuncinya adalah bagaimana kita tetap ingat dengan orang tua kita. Itu utama, iya kan? Ingat orang tua, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, masih tetap walaupun seperti ini juga kita harus berbakti sama orang tua kita, kedua orang tua kita yang kalau misalnya memang masih hidup ya kita bisa komunikasi yang baik, ya kan? Itu yang paling penting. Kemudian kedua adalah kita bagaimana kita menjaga keluarga kita, ya karena itu adalah tanggung jawab kita. Ya anak istri semuanya merupakan tanggung jawab kita semuanya. Sesibuk apapun, ya saya masih meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ya sesibuk apapun juga, saya juga masih meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan keluarga. Itu yang paling penting. Sukses bukan berarti kita bisa mendapatkan hal-hal yang tinggi ataupun merupakan harta ataupun tahta yang tinggi seperti itu juga. Sukses itu tergantung bagaimana kita mengalami sendiri. Ya kan, apakah kita sudah merasa cukup ataukah merasa kita kurang. Semua penilaian adalah dari kita sendiri. Tapi yang paling penting, paling utama, kita bisa seperti ini juga, kita bisa berhasil. Kita harus didukung dari orang tua dan keluarga kita semua. Kita tidak ada apa-apanya karena beliaulah yang menciptakan kita semua. Beliaulah yang mengasuh kita dari sejak kecil sampai kita menjadi besar, sampai bisa seperti ini. Dan beliaulah juga yang memberikan kehidupan buat kita semuanya. Dan keluarga selalu mendukung kita. Nah, itulah kuncinya sebenarnya. Iya, jadi tidak ada. Kalau saya kunci sukses yang utama dukungan semangat daripada kedua orang tua dan keluarga, itu yang paling utama. Tanpa mereka juga kita nggak bisa apa-apa. Ya kalau kita nggak bekerja hanya semua kita sendiri juga belum tentu kita bisa semangat, bisa kita juga ya pada suatu saat kita mengalami satu saat tidak tua atau apapun juga tanpa semangat dari mereka pun juga kita tidak ada apa-apa. Dan kita tidak bisa punya arti tanpa kedua orang tua atau keluarga kita. Seperti itu. Ya. Jadi kunci sukses ala Pak Wan itu memang orang tua dan pihak keluarga. Ya. Luar biasa sekali. Kunci sukses dari Pak Wan ini ya kita harus menghormati orang tua kita, karena berkat doa orang tua kita bisa jadi sukses dari keluarga. Ini terakhir juga Pak, ini boleh Pak Kapolres beri wejangan atau kata-kata motivasi untuk generasi milenial, untuk pemirsa STP yang menonton supaya menjalankan kehidupan, menjalankan cita-cita ke depan. Gini loh tipnya mau sukses. Ya baik, bagi rekan ISTV ya seluruh pemirsa ISTV juga yang berbahagia. Sebenarnya kondisi bagaimana kita juga masih bisa berprestasi ataupun bisa sukses. Di samping orang tua juga kita harus berpikir positif. Apapun pemikiran positif, kita akan selalu mendapatkan hal yang positif. Itu sebenarnya menjadi utamanya bagi kita semuanya. Tidak usah kita berpikir hal yang negatif, itu juga negatif lagi. Jadi hal positif akan membangun diri kita, akan membawa kita dalam hal yang pekerjaan yang positif juga. Insya Allah
kita akan bisa meraih cita-cita kita dan keberhasilan dari kita semua. Iya, Cukup, iya, ada kita Pak. cukup bagi ya. Mungkin hanya itu obrolan kita di episode kali ini bersama Bapak Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnawan yang sangat luar biasa, memimpin orang nomor 1 di Resor Polres Merangin yang sudah kita kupas tadi mengenai perjalanan karir dan kunci sukses di mata beliau. Mungkin hanya itu yang bisa kita intip. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Kapolres yang sudah mengizinkan saya dan AICP untuk bisa memimpin perjalanan karir. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.